Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 2 SMP Negeri 1 Kembang Jambu, Kutai Kartanegara. Kali ini saya akan mempersembahkan coaching dengan Coach Rahmawati dan Coach Asrani. Assalamualaikum Pak Rani, sudah lama nunggu. Baru aja Bu, waalaikumsalam. Ya, Pak Rani kan ada ngechat saya ya, katanya mau ketemu ya. Jadi kebetulan hari ini juga kita sama-sama tiket bisa nih ketemuan. Pak Rani mau membahas masalah apa ya? Ini Bu, permasalahan pembelajaran daring kita ini kan artinya sudah diketahui bersama, bukan hanya kita, bahkan di seluruh sekolah pun permasalahan belajar daring ini pasti ada, terutama di permasalahan jaringan. Nah, itu yang ingin saya bahas, bagaimana kita permasalahan ini bisa sedikit ada solusinya lah, seperti itu. Jadi dari pertemuan ini apa yang Pak Rani harapkan? Tujuan yang ingin dicapai? Tujuan yang dicapai ya supaya pembelajaran daring ini berjalannya lancar pertama. Dari segi jaringan tadi lah, memang jaringan tidak semuanya bermasalah untuk siswa dan gurunya, hanya beberapa persen saja yang mengalami permasalahan itu, tapi lebih kepada minat anak yang sepertinya agak kurang untuk belajar kalau pembelajaran daring ini terus berlangsung. Dan harapan kedepannya mungkin bisa kita lebih ke tatap muka, itu mungkin lebih lancar. Jadi di sini Pak Rani tujuannya supaya anak-anak dalam belajar daring permasalahannya masalah-masalah yang timbul itu solusinya ada solusi seperti itu ya Pak Rani ya. Iya. Kemudian masalah minat anak juga ya, minat anak untuk belajarnya lebih tinggi lagi, itu ya Pak Rani ya. Iya, seperti itu. Ya. Kemudian sejauh ini apa yang sudah Pak Rani lakukan? Sejauh ini untuk memberikan tugas kepada anak, saya berikan tugas-tugas itu dalam bentuk video, dalam bentuk PPT, dan dalam bentuk screenshot. Kenapa ada 3 jenis itu? Pertama, dalam bentuk video, awalnya lancar, semuanya bisa mengakses itu, tapi setelah saya mengetahui ada beberapa permasalahan jaringan tadi, saya dapat laporan dari beberapa anak bahwa lewat video itu tidak maksimal, artinya memang terkendala jaringan yang rumahnya jauh dari sekolah, dari jaringan tadi yang memang tidak lancar. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa PPT juga setelah dikirim tidak bisa dibuka. Makanya saya mengambil alternatif yang ketiga dalam bentuk file itu saya screenshot supaya mereka ketika membuka itu langsung terbuka filenya. Jadi usaha Pak Rani sudah lumayan banyak ya. Pertama memberikan video, kemudian mengirimkan PPT. Ya. Kalau masih nggak bisa dibuka juga dalam bentuk screenshotnya materi tadi. Iya. Kemudian apakah ada hambatan sepanjang ini Pak Rani? Hambatannya Mungkin dalam hal yang lain selain daripada materi sudah diberikan. Hambatannya sih itu Bu. Terkadang anak sudah mendapatkan kiriman dari kita lewat grup kelas, tapi hanya dibaca tapi tidak dikerjakan. Jadi ada tugas yang kadang kita japri, kita tanyakan di mana tugasmu, dijawabnya iya Pak nanti. Ada yang menjawab iya Pak nanti malam saya kirim. Ada yang menjawab bisakah Pak Rabu depan, atau bisakah Pak setelah saya datang dari undangan keluarga. Itu hambatan-hambatan yang menurut saya saya sendiri merasa waktu itu daring itu panjang, padahal seharusnya daringnya dari jam 7 sampai jam 12. Itu sih Bu. Iya. Jadi dari usaha yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan yang ingin Bapak capai, kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Rani sekarang untuk mencapai tujuan itu pada angka berapa? Kalau menurut saya di angka 6 lah Bu. Angka 6 ya. Itu pun masih kurang. Ya, belum maksimal seperti belum maksimal ya. Apa rencana Pak Rani ke depan
sudah melakukan semuanya tadi, ternyata masih ada hambatan. Rencana Pak Rani ke depan seperti apa? Rencana kedepannya adalah bagaimana saya menjalin hubungan silaturahmi yang pertama dengan orang tua, supaya pembelajaran anak itu lebih aktif. Yang pertama adalah untuk datang ke orang tua, tapi sebelum itu mungkin saya lewat chat dulu. Saya tanyakan secara langsung apa permasalahannya, kenapa dia malas-malasan atau bahkan hanya melihat tugas yang diberikan tapi tidak dikerjakan, kenapa alasannya. Itu yang mungkin saya tanyakan. Terus yang kedua, bisa lewat, mungkin saya telepon anaknya, atau saya ketemu di jalan, mungkin saya bisa tanyakan kenapa, ada apa permasalahannya, bisa tidak mengikuti pembelajaran itu. Kemudian apakah ada rencana lain yang lebih luas selain yang Pak Rani lakukan? Rencana lainnya adalah mengatur jadwal untuk bertemu dengan orang tua. Saya rasa itu, Bu, itu mungkin lebih apa namanya, saya anggap itu maksimal, supaya kalau ada kerja sama dengan orang tua, mungkin orang tua bisa membantu untuk sama-sama membimbing anaknya, untuk kita juga bisa, si orang tua juga bisa, untuk supaya anaknya itu aktif kembali seperti Jadi, biasa. ukuran keberhasilan dari rencana Pak Rani ini apa? Rencana ini bisa dikatakan berhasil jika mungkin anak itu setelah saya datangi atau setelah saya telepon untuk usaha pertama, menchat, dia mengirimkan tugasnya, itu mungkin saya anggap sudah berhasil. Kalau tadinya memang tidak berhasil, ya dengan cara bertemu dengan orang tua juga memberitahu anaknya, anak itu mengumpulkan tugasnya, itu juga sudah saya anggap usaha saya berhasil. Jadi di sini peran orang tua yang Pak Rani harapkan, betul ya? Iya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang komitmen yang akan Pak Rani lakukan ini, siapa yang menurut Pak Rani dapat membantu Pak Rani? Nah, yang pertama, menurut saya yang pertama kali bisa membantu supaya komitmen ini bisa berjalan ke depannya, pihak sekolah, yang itu pertama kepala sekolah. Yang kedua adalah wali-wali kelas yang mungkin bisa kita ajak kerjasama, saling memberitahu bahwa anak didiknya di kelas ini tidak aktif, di kelas ini juga tidak aktif, ada beberapa orang. Yang ketiga adalah guru-gurunya, guru-guru bidang studi. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Itu yang paling penting supaya bisa berjalan seperti yang kita harapkan, seperti itu. Jadi dari komitmen ini menurut Pak Rani yang membantu artinya keseluruhan ya. Yang pertama Iya. dari kepala sekolah, kemudian guru-guru wali kelas, kemudian guru-guru mata pelajaran yang lain Iya. selain dari Pak Rani, dan yang terpenting tadi orang tua dan anaknya Iya. sendiri ya. Ya, jadi di sini memang pembelajaran daring itu bukan saja masalah antara guru dan Iya. siswa. Iya. Ternyata masalah pembelajaran daring ini luas ke berbagai pihak ya. Iya. Iya. Dan saya harapkan dengan pembicaraan kita ini, kemudian action yang akan dilakukan dari rencana aksi yang Pak Rani jabarkan tadi, mudah-mudahan bisa lancar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Iya. seperti kita harapkan bersama. Ya mungkin ini saja dulu ya Pak Rani, karena juga ada kegiatan yang lain. Ya, Kita akan ketemu lagi dan akan dibahas apa perkembangan selanjutnya. siap, Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Rani. Waalaikumsalam. Demikianlah coaching yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Kembang Janggut. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.